Belajar grammar Marlin Test khusus tenses. Nah, ini adalah gambaran soal pertama tentang tenses ya di bagian grammar Marlin. Kalau teman-teman lihat di sini dia bilang choose the statement, ya pilih statement atau pernyataan that describes yang menggambarkan the picture, gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada seorang kru ya. Nah, posisinya sedang narik tali. Nah, jadi kita matchkan. Kita lihat kalimat yang pertama, the crew member is going to pull the line. Nah, ini kalau kita artikan per kata, ini nggak bisa. Maksudnya tidak bisa. Tidak bisa karena ini memiliki sebuah formula atau tenses di sini ya. Dan dari ketiga pilihan ini memiliki tensesnya berbeda. Nah, kita bahas dari bagian yang pertama. Yang pertama adalah the crew member is going to pull the line ya. Kru tersebut akan menarik talinya. Kenapa artinya akan? Di sini kita bahas tentang be going to. Nah, oke, di sini sudah ada subjeknya. Kita lihat ada saya, I, you, kamu, ya. They, mereka, we, kita, two crews, dua kru. Ini maksudnya kalau orangnya lebih dari satu. Jadi kita hitung dari dua, lebih dari satu ya. Terus she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it untuk benda, master, atau satu orang ya, dicontohkan dengan master di sini atau captain. Oh ya, ini videonya jangan di skip ya, karena kalau grammar itu kalau di skip nggak ngerti ya, jadi harus nonton full kayak gitu. Oke, yes ya. Oke, nah kita sekarang bahas ada pasangan, jadi subjek ini memiliki pasangannya masing-masing. Kalau I itu am, I am ya. You, they, we atau lebih dari satu, di sini kita contohkan dua kru, two crews, itu pakainya are. She, he, it. It tadi sebagai kata ganti benda. Terus master, satu orang, itu pakainya is. Jadi I am, you are, they are, we are, two crews are, she is, he is, it is, sama master is. Kayak gitu. Nah, ini pasangannya. Tidak boleh digonta-ganti. Setelah itu baru kita masukkan atau kita tambahkan going to, atau bisa juga disingkat dengan gonna ya. Gonna ini khusus speaking. Di sini kita tambahkan kata kerjanya sail, berlayar. Nah, kalau kita mau bikin kalimat be going to ini kan artinya akan ya. Nah, be ini ada anggotanya am, are, is. Nah, penggunaannya ini sesuai dengan subjeknya. Contoh I sama am. Nah, kalau saya mau bilang saya akan berlayar gitu ya. I saya pasangkan sama am, I am going to sail. Kalau mereka akan berlayar, they are going to sail. Kalau dia perempuan akan berlayar, she is going to sail. Master akan berlayar, berarti master is going to sail. Jadi sesuai ya, sesuai dengan pasangannya. Tidak bisa digonta-ganti kayak gitu. Dan sailnya bukan dalam bentuk sailing ditambahi ing gitu bukannya, tapi tetap sail. Oke. Di sini kita bikin contoh lagi untuk be going to-nya, yang berarti akan ya. I'm going to sail to Surabaya, atau kalau disingkat I'm gonna sail to Surabaya. Ini lebih dipakai dalam speaking ya kalau yang disingkat. Kurang disarankan atau tidak terlalu disarankan dalam tulisan. We are going to sail to Surabaya. We are gonna sail to Surabaya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih setelah kita bahas be going to yang artinya akan. Will kan artinya juga akan. Terus bedanya apa gitu kan ya antara will sama be going to. Let's see bedanya will versus be going to. Yang pertama ada will. Sesuatu yang belum pasti terjadi ke depannya, hanya prediksi saja. Sedangkan be going to sesuatu yang lebih pasti terjadi karena adanya bukti. Jadi berbeda ya. Kalau will itu belum begitu pasti, sedang be going to itu lebih pasti karena adanya bukti. Oke. Sekarang kita lihat contoh dari will. The master will work. Jadi master akan bekerja until he is 50 years. Sampai dia berumur 50 tahun because he is so strong, karena dia sangat kuat. Jadi kita menggunakan will karena kan ya kita nggak tahu ya kedepannya masternya bakal bekerja sampai umur 50 tahun apa enggak kayak gitu. Artinya asumsinya atau prediksinya lemah ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang be going to. We are going to sail because everything is ready. Nah, karena semuanya sudah siap, mungkin dokumen, perlengkapan untuk berlayar sudah siap. Nah, artinya kemungkinan besar akan segera berlayar kayak gitu. Nah, jadi rentang waktunya itu juga cepat gitu. Semuanya sudah siap dan akan segera berlayar. Nah, sedangkan contoh yang pakai will tadi,
karena kapten ini kuat, terus kita berasumsi bahwa dia akan bekerja sampai 50 tahun gitu ya, dan menggunakan will karena memang tidak pasti kayak gitu. Nah, sampai di sini do you get it guys? Do you get it itu artinya apakah kamu ngerti gitu kan ya. Nah, itu adalah perbedaan yang pertama. Sedangkan perbedaan yang kedua adalah will itu digunakan ketika mengambil keputusan yang secara spontan. Contoh, ada telepon bunyi terus bilang, oh saya akan mengangkat telepon. Nah, kata saya akan mengangkat telepon ini kan sebuah keputusan yang mendadak, artinya sebelumnya kan nggak direncanakan, maka dia menggunakan I will pick up the call. Saya akan mengangkat. Pick up itu bisa berarti mengangkat telepon ya, pick up the call. Nah, jadi cepat gitu, spontanitas. Sedangkan be going to itu membicarakan tentang niat atau rencana atau sesuatu yang terencana ya. Nah, di sini contohnya we are going to sail to Surabaya this afternoon. Kita akan berlayar ke Surabaya sore ini. Artinya mungkin ada schedule dan ini sudah terencana kayak gitu. Terencana mungkin kapten dapat info dari kantor. Nah, jadi ada perencanaan kayak gitu, tidak mendadak seperti ngangkat telepon tadi. Artinya kita menggunakan we are going to untuk kondisi seperti ini. Oke? Jadi kalau pilihan yang pertama, the crew member is going to pull the line, itu artinya kru akan menarik talinya ya. Salah ya, karena kita lihat gambarnya ini dia sedang ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, the crew member is pulling the line. Nah, artinya apa? Kita bahas untuk tenses yang pilihan yang kedua ini ya. The crew member is pulling the line. Kru tersebut sedang menarik talinya. Nah, kita bahas penggunaan kata sedang dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti apa? Saya sedang makan, kamu sedang bekerja, kita sedang minum, Euler sedang menelpon. Nah, ini kalimat ini akan kita translitkan ya. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu subjeknya di sini. Ada Ayu, Dewi, to cruise, she, he, it, master ya. Sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Nah, kita lihat pasangannya. I pasangannya sama M. You, Dewi, to cruise sama R. She, he, it, master sama is. Masih sama ya, kasusnya sama kayak tadi. Cuman bedanya di sini verbnya dia ketambahan verb ing. Apa itu verb ing? Nah, contoh gini. Kerja itu kan bahasa Inggrisnya work. Nah, kita tambahi ing, working. Nah, kalau kita mau membuat saya sedang bekerja gitu ya, maka I am working. Jadi tinggal dihubungkan, I am working. Kamu sedang bekerja, you are working. Dua kru sedang bekerja, two crews are working. Dia perempuan sedang bekerja, she is working. Nah, master sedang bekerja, master is working. Kayak gitu. Jadi tinggal disambungkan. Ini lebih gampang ya. It's easy. Okay, next. Contoh lagi, mama sailing. Sail, berlayar kan asal katanya sail. Kita tambahi ing, sailing. Saya sedang berlayar berarti I'm sailing ya. Kamu sedang berlayar berarti you are sailing. Dia perempuan sedang berlayar berarti she is sailing. Atau kita bikin contoh Joko sedang berlayar berarti Joko is sailing. Nah, gitu ya. Kalau dia satu orang tetap pasangannya is. Kalau lebih dari satu pakai are. Oke. Sekarang kalau kita menyatakan tidak sedang. Maksudnya gini, ketika kita bikin kalimat saya tidak sedang tidur gitu ya. Saya tidak sedang berlayar, maka kita tambahin not setelah am, are, is-nya. Contoh, saya tidak sedang berlayar berarti I am not sailing atau I'm not sailing. Kamu tidak sedang berlayar, you are not sailing. Master tidak sedang berlayar, master is not sailing. Nah, gitu ya, tinggal ditambahin not-nya aja. Oke, berarti yang kedua, the crew member is pulling the line, artinya krunya sedang menarik tali ya. Nah, ini yang benar ya sebenarnya jawabannya. Tapi kita lihat dulu jawaban yang nomor 3, kita bahas dulu ya, biar bisa nanti jawab pertanyaan yang lainnya. Nah, yang ketiga, the crew member has finished. Nah, di sini ada kata has finished pulling the line ya. Artinya ini the crew member atau krunya ini sudah selesai menarik talinya.
Nah, sekarang kita bahas cara membuat kalimat yang menyatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris. Check it out. Nah, ini ada subjeknya. I, you, they, we, to cross, she, he, it, sama master. Nah, di sini bedanya sama sebelumnya. I sama you, they, we, to cross itu jadi satu grup. Nah, itu pasangannya have. She, he, it, master itu jadi satu grup juga. Pasangannya has. Oke? Jadi tidak menggunakan ismr untuk yang ini. Setelah menggunakan have atau has, sekarang dia menggunakan verb 3. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu ya apa itu verb 3. Jadi dalam bahasa Inggris itu dia ada pembagian kata kerja. Di sini ada verb 1, contoh work, bekerja. Ini yang biasa kita pakai, work. Verb 2 itu work. Nah, ini yang biasa kita gunakan ketika kita ngomongin lampau kayak gitu ya, atau yang belum pernah belajar tenses, next time kita bahas. Nah, ini verb 3-nya. Jadi work, worked, repaired. Nah, ini beda ya, finished. Nah, perubahannya itu nggak melulu ketambahan ed ya, ada juga yang berbeda atau perubahannya tidak ketambahan ed. Contoh di sini take, mengambil ya. Bentuk keduanya took. Nah, bentuk ketiganya itu taken, taken. Nah, untuk menyatakan sudah ini kita memang harus menggunakan verb 3-nya ya. Jadi kita harus tahu verb 3-nya apa. Oke. Next. Kalau untuk speaking sebenarnya ada solusinya. Ketika teman-teman mau bilang sudah tapi tidak tahu verb 3-nya, maka cukup pakai kata already. Jadi tidak perlu menggunakan formula ini. Kalau dalam speaking, contoh mama, saya sudah makan, I already eat. Nah, nanti tidak perlu menggunakan formula ini, oke? Nah, oke. Tapi kalau bisa alangkah baiknya. Nah, di sini kita lihat ya. Ketika saya ngomongin saya sudah selesai, I have finished. Nah, finishnya bentuk ketiga ya, bukan bentuk pertama yang finish biasa gitu, bukan. Dia perempuan sudah selesai, she has finished. Mau pakai has ya. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau kita mau bilang saya sudah selesai memperbaiki, I have repaired. Mereka sudah selesai memperbaiki, they have repaired. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang belum. Kalau belum itu cukup ditambahin not, have not jadinya, atau kita singkat dengan haven't. Jadi kalau kita jadikan kalimat saya belum memperbaikinya gitu ya. I have not repaired atau I haven't repaired. We have not repaired atau we haven't repaired. Sama juga yang has, she has not repaired atau bisa juga she hasn't repaired. Sekarang kita coba bahas soal baru ya. Kita lihat di sini ada beberapa orang yang sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kita lihat. The crew have just lunch. Nah, di sini kan kata have tadi ya sama verb 3 lunch berarti kan ini artinya sudah. The lifeboat, lunch itu artinya menurunkan ya. Karena ada kata just di sini, maka artinya baru saja selesai. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Ketika I have just finished. Nah, kalau ada kata just di tengah have sama finish itu artinya saya baru selesai. Kalau I have finished kan saya sudah selesai ya. Tapi kalau ada kata just berarti saya baru selesai. Contoh yang kedua, she has just repaired the pump. Nah, dia baru saja selesai memperbaiki pompa. Tapi kalau ada tanpa kata just berarti dia sudah selesai memperbaiki pompa. Tidak ada arti baru saja ya. Karena just itu bisa berarti baru saja. Kita kembali ke soalnya tadi. Nah, tadi kan the crew have just launched the lifeboat. Berarti baru saja ya menurunkan lifeboatnya. Sedangkan yang kedua, the crew are going to. Nah, berarti the crew-nya akan menurunkan lifeboat-nya ya kan ya. Terus yang terakhir the crew are launching. Nah, berarti the crew-nya sedang menurunkan karena ada are plus launch tambah ing di sini ya, launching the lifeboat. Nah, berarti kita lihat gambarnya mereka sedang mempersiapkan, berarti akan ya, are going to. Oke. Soal selanjutnya, lihat gambarnya di sini. Di sini ada mess room bersih kosong ya. Kita lihat. The crew have left. Left itu artinya meninggalkan bentuk T.
The crew sudah meninggalkan mess room. Nah, kalau teman-teman nggak tahu nih kalau left itu artinya meninggalkan gitu ya. Pokoknya gini aja, ketika ada have terus ada bentuk verb 3 berarti dia artinya sudah meninggalkan ruang makannya. Terus yang kedua, the crew are leaving berarti krunya sedang meninggalkan ruang makan. Karena ada are plus verb ing di sini, oke? Sedangkan yang ketiga, the crew will shortly. Short itu kan pendek, maksudnya dengan segera gitu. Leave the mess room. Nah, di sini kan krunya sudah tidak ada, berarti jawabannya nomor yang pertama ya, the crew have left, sudah meninggalkan mess roomnya. Nah, gitu caranya ya. Kalau have plus verb 3 artinya sudah, is mr plus ada ingnya verb ing artinya sedang, be going to artinya akan. Next ya, yang selanjutnya tuh the man in blue. Maksudnya ini adalah laki-laki yang berbaju biru. Lihat ya, ada laki-laki berbaju biru. Yang pertama, the man in blue hasn't got into. Nah, got into itu get into itu artinya naik ya. Got into the rescue boat yet. Nah, the man blue itu belum ya. Karena hasn't, dia pakai hasn't di sini berarti belum naik ke rescue boat. Terus yang selanjutnya, the man in blue has just. Nah, ingat tadi has kalau ketemu just, ketemu verb 3 artinya baru saja. Nah, dia baru saja naik ke rescue boat-nya. Sedangkan yang terakhir, the man in blue is already. Ingat tadi kata already sudah pernah saya jelaskan tadi di awal. Already itu sudah ya. Biasanya dipakai dalam speaking boleh. In the rescue boat artinya dia sudah di rescue boat kayak gitu. Jadi tanpa kata have plus verb 3 pun kalau ada kata already artinya juga sudah. The man in blue is already in the rescue boat. Nah, kalau kita lihat di gambarnya orangnya belum berada di rescue boat. Nah, silakan tulis jawabannya di komen teman-teman. Oke. Nah, kita lihat juga nih gambar selanjutnya. Orangnya sedang turun ya, sedang mau turun kayak gitu. The crewmen are going upstairs. Upstairs itu ke atas. Lantai atas gitu. Berarti krunya akan naik ke atas. No, ya mereka sedang turun. Terus the crewmen have gone downstairs. Have gone itu sudah ke bawah gitu, sudah ke bawah. Dan sedangkan yang terakhir, the crewmen with a breathing apparatus, dengan breathing apparatus are going downstairs. Jadi akan ke bawah. Nah, oke, silakan tulis di komen lagi jawabannya apa ya teman-teman ya. Next. Nah, kita lihat di sini ada orang yang sedang mengecat ya, paint. Yang pertama, the crew will perhaps itu mungkin. The crew will akan, mungkin akan mengecat gitu ya, the vessel, kapal. Terus yang kedua, the crew are painting. Ingat tadi kalau ada is mr ya, plus verb ing, ada verb ingnya maka artinya sedang. Berarti the crew are painting the vessel, berarti crew sedang mengecat vesselnya, kapal. Sedangkan yang terakhir, the crew have already paint. The crew have sama paint bab 3-nya ya. Artinya sudah, ditambah lagi kata already juga berarti sudah. Ini penekanan. Artinya kalaupun ada already lagi berarti penekanan ya. The crew sudah selesai mengecat the vessel. Kira-kira jawabannya apa? Udah jelas ya. Di sini udah ada tanda panahnya, the crew are painting the vessel. Karena krunya sedang mengecat kapal. Saya pengennya teman-teman itu mengerti, bukan melihat jawaban atau kunci jawaban gitu ya. Jadi seperti apapun soalnya insya Allah bisa dijawab. Amin. Semoga bermanfaat. Thank you.